Halo Mams, kembali lagi dengan saya Yvonne. Nah, pada video kali ini saya mau membahas beberapa pertanyaan dari para busui mengapa ASI saya tiba-tiba kering. Sering kali banyak busui yang heran, mengapa ya ASIku yang dulunya itu bisa rembes-rembes, payudaraku sering kencang, sekarang kok tiba-tiba ASInya kayak menghilang ya? Sebenarnya ASI itu bukan tiba-tiba saja menghilang, hanya saja banyak sekali busui yang minim pengetahuan tentang dunia ASI. Dimana ASI diproduksi di dalam tubuh itu ada periodenya loh. Yang pertama adalah periode ASI kolostrum, yang kedua adalah periode ASI transisi, dan yang terakhir adalah periode masa ASI matur. Setelah ibu melahirkan, ketika plasenta dan bayi keluar dari tubuh ibu, tubuh akan mulai memproduksi ASI kolostrum. ASI kolostrum ini bagi sebagian ibu kok rasanya kok sedikit ya produksinya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Kembali ke prinsip ASI supply by demand, sebenarnya ASI kolostrum diproduksi sedikit karena mengikuti kebutuhan lambung bayi yang baru lahir, di mana ukuran lambung bayi yang baru lahir itu hanya seukuran kelereng. Jadi bayi hanya akan minum 5-7 mili sekali minum atau 1-2 kali tegukan. ASI kolostrum ini hanya akan berlangsung selama 4 hari, yaitu ketika plasenta keluar dari tubuh ibu sampai dengan 4 hari ke depan sesudah melahirkan. Setelah masa ASI kolostrum berakhir, ibu akan masuk di periode masa ASI transisi, di mana pada masa periode ini tanpa pemacuan pun tubuh ibu akan memproduksi ASI dengan sangat banyak. ASI transisi ini berlangsung selama 14 hari terhitung sejak ASI kolostrum berhenti sampai dengan 14 hari ke depan. Kurang lebih ketika bayi berumur 1 bulan, banyak ibu yang menjadi bingung, kenapa ya ASIku yang semula itu banyak, tiba-tiba kok ASInya seakan hilang atau mengering. Padahal pada masa ASI transisi banyak sekali ibu yang dalam tanda kutip masuk dalam zona merasa ASInya ini banyak sehingga kurang mempunyai jadwal menyusui atau jadwal memerah yang tepat. Ketika ibu merasa ASInya kok tiba-tiba menghilang atau seakan kering, sebenarnya ibu sudah mulai masuk di periode masa ASI matur, di mana pada periode masa ASI matur ini mulai berlakulah prinsip ASI supply by demand. Pada periode ASI matur ini, tubuh akan menyesuaikan dengan sinyal atau demand yang diberikan ibu sebelumnya pada masa ASI transisi berlangsung. Pengertian ASI supply by demand ini yang beredar umumnya di kalangan para busui ada dua, yaitu yang pertama, semakin banyak sinyal atau permintaan menyusui memerah yang diberikan kepada tubuh, maka otak akan memerintahkan tubuh memproduksi ASI sedemikian sinyal itu juga. Kemudian yang kedua, seringnya ASI keluar dari payudara, maka tubuh akan memproduksi ASI sejumlah yang dikeluarkan dari payudara itu juga. Kedua prinsip ini sama benarnya, sama-sama efektif dan sama-sama merupakan prinsip dari ASI supply by demand. Pada masa ASI transisi, ibu yang kurang mempunyai jadwal yang tepat, seringkali mereka hanya menyusui bayinya kurang dari 2 jam sekali, atau bahkan mereka memerah ASI hanya saat payudaranya penuh saja. Padahal saat payudara penuh sebenarnya terjadi sinyal kepada tubuh atau otak kita seperti ini. Wah, ASI yang kita produksi terlalu banyak. Sedangkan permintaan si bayi tidak demikian. Karena itu, pada masa ASI matur, tubuh akan mulai menyesuaikan demand tersebut. Yang menjadi menarik adalah, apakah setelah ASI kita kering, apakah ASI ini bisa kembali lagi melimpah dan banyak seperti sedia kala? Jawabannya tentu saja bisa, Mams, asal Mami bisa menerapkan prinsip cara kerja ASI di dalam tubuh Mami. Kali ini saya mau sharing sekilas mengenai cara kerja ASI di dalam tubuh. ASI bekerja di dalam tubuh dipengaruhi oleh 2 hormon, yaitu hormon prolaktin dan juga hormon oksitosin. Hormon prolaktin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari anterior yang terletak di otak. Tugasnya adalah memerintahkan otak untuk memproduksi ASI di dalam tubuh. Hormon prolaktin ini biasanya dipengaruhi oleh seringnya kita menyusui atau memerah dan juga faktor makanan yang kita konsumsi. Sedangkan hormon oksitosin yang tidak lain adalah hormon cinta adalah kunci utama produksi ASI ini bisa meningkat dengan cepat di dalam tubuh ibu. Hormon oksitosin ini dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikis seseorang. Fisik ini mudah banget diperbaiki. Kita tinggal cukup perhatikan jam tidur kita cukup perbaiki pola makan kita, dan juga kita cukup perbaiki asupan air yang kita konsumsi. Asupan air yang kita konsumsi haruslah tepat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, agar tubuh selalu dalam kondisi terhidrasi. Yang menjadi fokus utama dalam cara kerja ASI di dalam tubuh adalah mengenai psikis.
Karena psikis ini berkaitan dengan pikiran bawah sadar seseorang. Banyak busui yang saya lihat dalam menaikkan produksi ASI hanya terfokus pada jadwal yang sangat rapat, kemudian melakukan power pumping setiap hari. Padahal secara nggak sadar jadwal yang rapat dilakukan tersebut ditambah power pumping setiap hari itu terkadang menekan psikisnya dia loh. Nah, ini saya kasih contoh. Semisal nih anaknya mami ini lebih dari satu, kemudian mami ini kebetulan nggak punya asisten rumah tangga. Ketika misalnya mami ini terfokus jadwal saya harus rapat, saya harus power pumping setiap hari, secara nggak langsung terkadang ketika mami akan melakukan jadwal yang rapat tersebut, mami tiba-tiba mikir gini, aduh mau merah, tapi gimana, kerjaan rumah masih banyak. Atau mungkin untuk working mom mikirnya gini, aduh mau merah, harus rapat supaya asiku naik, tapi gimana, kerjaan deadline masih banyak juga yang tertumpuk. Jadi yang banyak terjadi adalah ketika ibu memutuskan membuat jadwal yang rapat ditambah dengan dilakukannya power pumping setiap hari, sebenarnya terkadang jadwal tersebut bertabrakan dengan aktivitas yang terkadang membuat ibu ini bimbang antara mau memerah atau melakukan aktivitas yang harus jalan dalam satu waktu bersamaan. Belum lagi adanya mental block di pikiran bawah sadar si busui. Mungkin dari seringnya pihak keluarga yang kurang mendukung, semisal mengatakan seperti ini, asimu nih sedikit, percuma diperah, tuh anakmu nangis aja tuh, lebih baik kasih sufor. Atau mungkin ketika ibu ini memerah gitu ya, lihat teman di kantornya merah, loh kok dia banyak kok aku sedikit ya. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya secara nggak langsung menjadi mental block di pikiran bawah sadar si busui bahwa asimu ini sebenarnya sedikit. Mengapa kondisi mental block di pikiran bawah sadar busui ini merupakan kunci utama oksitosin ini dapat diproduksi dengan maksimal di dalam tubuh ibu sehingga ASI dapat kembali naik? Karena 88% gerakan tubuh kita, sudut pandang kita terhadap suatu masalah maupun gerakan-gerakan yang tanpa kita sadari itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Ini saya kasih ilustrasinya ya. Pernah nggak mami itu lihat fotonya pejuang ASI dengan mungkin foto ASInya dia yang se-freezer atau mungkin dia sekali perah itu banyak. Tiba-tiba mami chat dia dan mami tanya, gimana sih ASImu kok bisa banyak? Dia jelasin, oh begini, begini, begini. Jangan patah semangat, terus berjuang. Saya dulu juga mulai seperti itu kok. Dari sedikit terus bisa langsung sampai banyak. Dalam sekejap mami tuh langsung, wow, on fire. Saya juga pasti bisa. Tapi itu cuma hitungan menit doang. Terus tiba-tiba mami setelah merah lihat hasilnya sedikit gitu ya, mami gini, loh kok punya saya sedikit? Nah seperti itu. Terus kemudian lakuin lagi nih 2 jam lagi, loh kok dikit lagi? Tiba-tiba langsung terjadi kayak mental block seperti ini. Iya ya, asiku nih memang takdirnya sedikit. Kok aneh ya, padahal tadinya on fire loh, semangat bisa menghasilkan ASI seperti pejuang ASI yang kita lihat tadi. Tapi kok tiba-tiba ciut ya? Ya, ini adalah faktor dari pikiran bawah sadar seseorang. Karena manusia itu masih punya 12% pikiran sadar atau logika, maka ketika mami ini dapat semangat atau siraman semangat ya, itu mami pasti masih bisa on fire saat itu. Tapi itu cuma bertahan sebentar aja. Karena ketika pikiran bawah sadar kita yang dominan itu masih isinya asiku ini dikit. Nah, maka ketika mami terima on fire, hal-hal siraman seperti itu tadi, itu bertahannya cuma sementara. Jadi ketika kita ini bisa mengisi pikiran dominan di pikiran bawah sadar kita ini dengan isi asiku banyak dan melimpah, maka dalam sekejap saja ASI mami yang semula kering itu bisa tiba-tiba melimpah. Nah, ini konsep yang saya terapkan di kelas ASI 19. Jadi di kelas ASI 19 itu saya mengatur jadwal yang memang sebisa mungkin membuat si ibu ini nyaman tanpa bertabrakan dengan aktivitasnya. Jadi aktivitas bisa jalan, jadwal juga bisa jalan dengan oke. Karena ketika jadwal ini dipaksakan, maka si ibu ini akan mengalami tekanan psikis yang sebenarnya itu lambat laun akan menurunkan oksitosin di dalam tubuhnya. Kekuatan fisik dari si ibu, kemudian jumlah anak yang dimiliki oleh si ibu, aktivitas ibu, rutinitas yang dia jalani sehari-hari, kemudian dukungan keluarga dia, itu merupakan pertimbangan kami di tim kelas ASI 19 untuk membuat jadwal yang nyaman bagi busui. Mengenai teori cara kerja ASI di dalam tubuh, sebenarnya itu sudah saya taruh di highlight Instagram saya di sini. Nah, di situ saya jelasin bagaimana ASI itu bekerja di dalam tubuh kita. Tapi mengenai coaching pikiran bawah sadar, itu memang nggak saya tulis di feed Instagram. Karena kalau berbicara mengenai coaching pikiran bawah sadar, tiap orang kan punya cara kerja otak masing-masing. Dan mereka punya karakter yang berbeda-beda.
Karena itu, coaching itu diperlukan untuk kita mengetahui lebih dalam apa sih yang jadi problem ibu ini sehingga dia itu kok nggak yakin banget ASINya itu bisa banyak dan melimpah. Nah, bagi mami yang penasaran dengan cerita mereka yang sukses menaikkan produksi ASI dan juga melakukan relaksasi bersama kelas ASI 19, segera kunjungi Instagram ini di kelasasi.19. Oke, sekian sharing kali ini. Tetap semangat mengasihi, ASI with Love.